Pemirsa, pasca penyetujuan gencatan senjata Hamas Israel, ribuan warga Gaza kembali ke rumahnya. 2 tahun Israel membombardir Gaza, seorang warga menangis terharu. Ternyata rumahnya masih berdiri kokoh. Seorang pria berlari antusias menuju rumahnya yang ia tinggal selama serangan Israel di kawasan Gaza Utara. Betapa takjubnya pria ini melihat rumahnya berdiri kokoh hingga akhirnya ia bersujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pria ini, ribuan warga Palestina mulai kembali ke rumahnya masing-masing. والله شعوري لما فتحت الطريق يعني انه انا كنت مبسوطه كثير بدي ارجع على غزه لدرجه انه انا ما نمتش طول الليل وانا استنى الخبر عشان اطلع ان شاء الله في الليل. Pasca informasi gencatan senjata digaungkan dan tentara Israel ditarik mundur, puluhan ribu warga Gaza kembali ke kampung halaman. Ya, semoga inilah waktunya ya untuk warga Gaza bisa merayakan kemerdekaan, keselamatan, perdamaiannya. Dan pemirsa, usai kepulangan warga Gaza ke rumahnya masing-masing viral, beberapa di antaranya pun mulai membersihkan puing-puing dan membangun ulang interior di dalam rumahnya. 3 warga Gaza kembali ke rumahnya yang berada di pesisir pantai. Perlahan-lahan mereka mulai membersihkan puing-puing dari lantai dan perabotan mereka. Di dalam video yang lain juga memperlihatkan seorang pemuda membersihkan rumahnya seorang diri. Kemudian di tengah video, pria tersebut dibantu seseorang membersihkan puing di rumahnya. Usai dibersihkan, mereka pun beristirahat dan memperlihatkan kondisi bangunan di sekitar yang rusak cukup parah. Kemudian ada seorang warga yang membangun kembali dapurnya dari kayu-kayu sisa dari rumahnya yang hancur. Perlahan-lahan kini mereka kembali menata ulang rumah dan hidupnya pasca dibombardir Israel 2 tahun lamanya. Mereka pun senang bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Ya, pemirsa, pasca perjanjian damai Hamas Israel, warga Gaza pun bersemangat membersihkan jalan-jalan yang tertutup puing bangunan yang hancur akibat dibom Israel. Ya, petugas darurat berjibaku membersihkan jalan. Ini sepertinya bersama warga ya di kawasan Gaza menggunakan alat berat di sana. Jadi hal ini dilakukan setelah kesepakatan gencatan senjata yang kita bahas tadi, pemirsa. Ini diinisiasi oleh Presiden Donald Trump. Warga Gaza jelas sangat antusias, bahagia menyambut perjanjian damai Hamas Israel. Dan meskipun diserang, meskipun kehilangan anggota keluarga, tapi tetap para pengungsi ini kembali ke rumahnya masing-masing, meskipun juga mendapati rumahnya telah menjadi puing-puing. Presiden Prabowo Subianto tiba di Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza Palestina. Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia membahas masa depan Gaza. Presiden Prabowo Subianto tiba di Mesir pada Senin pagi waktu setempat. Kedatangan Prabowo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh. Dalam KTT ini, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian damai dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia dalam membahas perdamaian di Gaza. Undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. KTT Sharm el-Sheikh rencananya akan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dunia.
termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Raja Yordania Abdullah II, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menterinya di kediaman di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan dalam pertemuan kali ini Presiden meminta prajurit TNI bersiap untuk mengamankan proses gencatan senjata di Gaza. Usai usulan gencatan senjata permanen disetujui Israel dan Hamas, bantuan kemanusiaan mulai memasuki Gaza, Palestina. Ratusan warga Gaza langsung berebut untuk mengambil bantuan yang dibawa truk-truk dari berbagai belahan dunia. Bantuan kemanusiaan ini mencakup kebutuhan vital, mulai dari pasokan makanan seperti pasta, tepung terigu, beras, makanan kaleng, serta bantuan esensial lainnya. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel berjaga di sekitar Gaza. Pasukan ini mengawasi ketat masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tahap pertama perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku sejak Jumat 10 Oktober 2025. Sementara itu, dalam rapat yang digelar di kediamannya di Kertanegara, Presiden Prabowo meminta prajurit TNI bersiap untuk mengawal gencatan senjata di Gaza. Rapat ini dihadiri oleh hampir seluruh jajaran kabinetnya, termasuk Wakil Panglima TNI. Bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri. Manakala dibutuhkan kita sudah siap. Komitmen Indonesia untuk mengawal gencatan senjata sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato di sidang umum PBB. Bahkan Presiden Prabowo siap kirimkan 20.000 pasukan untuk mengawal proses perdamaian. Sementara itu, kelompok Hamas kembali menyerahkan 13 sandera dalam kelompok kedua di jalur Gaza, sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total 20 orang sandera telah diserahkan Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Jadi ada 20 sandera diserahkan Hamas. Sebelumnya kelompok pertama sandera yang terdiri dari 7 orang sandera diserahkan Senin. Sementara kelompok kedua terdiri dari 13 orang sandera diserahkan hari Senin juga pada siang hari. Jadi yang pertama pada pagi hari tadi. Sementara 28 jenazah sandera Hamas juga akan segera diserahkan. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka. القصاي تمام امورك